Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Iswani Istighfara dari Teknologi Pangan Universitas Diponegoro angkatan 2018. Nah, pada video ini saya akan membuat produk olahan susu kambing, yaitu es krim susu kambing. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui tahap-tahap pembuatan es krim susu kambing, fungsi tiap komponen es krim susu kambing, dan faktor yang mempengaruhi pembuatan es krim susu kambing. Nah, udah pada tahu kan es krim itu apa? Es krim adalah produk pangan beku yang dibuat melalui kombinasi proses pembukuan dan agitasi pada bahan-bahan yang terdiri dari susu, pemanis, penstabil, pengemulsi, serta flavor. Es krim itu biasanya dibuat dari susu sapi. Kali ini berbeda karena kita menggunakan susu kambing. Nah, prinsip dari pembuatan es krim itu yaitu membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim sehingga diperoleh pengembangan volume yang membuat es krim menjadi lebih lembut, lebih ringan, tidak padat, dan teksturnya tuh baik gitu loh. Kalau susu kambing kan kalian juga udah pada tahu kan, susu yang keluar dari ambing kambing. Susu kambing itu lebih baik dari susu sapi karena pada 100 gram susu kambing terdapat 3,6 gram protein, 4,2 gram lemak, 4,5 gram karbohidrat, dan 69 kalori. Selain itu, globula lemak pada susu kambing lebih kecil dibandingkan susu sapi, sehingga lebih mudah dihidrolisis dan diserap oleh tubuh. Salah satu kelemahan susu kambing yaitu memiliki aroma khas seperti bau perengus. Itu disebabkan karena kandungan susu kambing terdapat asam kaproat yang membuat susu kambing itu menjadi bau khas gitu. Nah, cara untuk mengurangi bau susu kambing itu dengan melakukan pengolahan susu kambing lebih lanjut seperti pengolahan es krim, keju, pembuatan kefir, dan lain-lain. Bagi beberapa orang yang tidak bisa mengonsumsi susu sapi atau orang yang intoleran terhadap laktosa dapat digantikan menggunakan susu kambing ini karena kandungan laktosa pada susu kambing lebih rendah dari susu sapi. Alat-alat yang digunakan ada panci, centong, wadah, solet, mixer, dan saringan. Bahan yang digunakan ada susu kambing, gula, SP, maizena, bubuk matcha, dan coklat. Proses pembuatan es krim. Yang pertama, nyalakan kompor dengan api kecil. Lalu 120 gram gula dimasukkan ke dalam panci. Lalu dilarutkan dengan 100 ml air. Lalu diaduk sampai gula larut. Api pada kompor dimatikan. Kemudian 250 gram susu kambing murni dimasukkan ke dalam panci. Lalu diaduk sampai semuanya tercampur. Kemudian 20 gram maizena dilarutkan dengan 100 ml air dan dimasukkan ke dalam panci. Tepung maizena berperan untuk menurunkan laju leleh es krim serta dapat membuat tekstur es krim menjadi lebih lembut. Jangan lupa ditambah vanili untuk menghilangkan bau perengus pada susu kambing. Diaduk-aduk lalu kompor dinyalakan. Adonan ditunggu sampai mendidih. Pemanasan dilakukan dengan api kecil untuk mencegah kandungan susu menjadi rusak. Pemanasan tersebut juga berfungsi sebagai pasteurisasi susu untuk membunuh mikroorganisme patogen. Pengadukan dimaksud agar pemanasan tercampur secara merata dan homogenisasi berfungsi untuk meningkatkan kekentalan adonan. Kemudian adonan disaring agar mendapatkan adonan yang lebih halus. Adonan yang dihasilkan agak kental karena terjadi pemanasan yang terlalu lama dapat menyebabkan terjadinya gelatinisasi pada adonan. Gelatinisasi menyebabkan amilosa keluar dari granula pati yang menyebabkan viskositas suspensi menjadi meningkat. Setelah adonan dingin dimasukkan ke dalam freezer selama 1 jam atau sampai adonan mengeras.
Pendinginan berfungsi menghentikan pemanasan yang berlanjut. Setelah mengeras, adonan dipindah ke wadah baskom untuk dimixer. Lalu adonan ditambah SP. SP merupakan emulsi untuk mengembangkan adonan es krim. Pengemulsi SP dapat berperan untuk menjaga kestabilan emulsi antara minyak dan air pada adonan es krim. Tekstur es krim akan menjadi lebih halus dan lembut setelah diaduk menggunakan pengemulsi SP. Di dalam SP mengandung bahan penstabil yang berfungsi menjaga air di dalam es krim agar tidak membeku dan mengurangi kristalisasi es. Bahan penstabil yang umum digunakan dalam pembuatan es krim adalah CMC, gelatin, nalginat, karagenan, gum arab, dan pektin. Pengocokan atau pengadukan merupakan kunci dalam pembuatan es krim karena itu selama proses pembukuan, adonan harus terguncang-guncang. Proses pengocokan ini mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengecilkan ukuran kristal es yang terbentuk, dan tujuan yang kedua supaya terjadi pencampuran udara ke dalam adonan es krim. Gelembung-gelembung udara yang tercampur ke dalam adonan es menghasilkan busa yang seragam atau homogen. Adonan es krim yang sudah mengembang menjadi lebih halus dan berwarna putih bersih. Warna adonan es krim yang berwarna putih bersih menandakan sudah mengembang dengan baik. Lalu es krim dipindah ke wadah dan diberi topping sesuai selera. Untuk topping pertama, aku memilih matcha. Matcha bubuk diberi sedikit air agar berubah menjadi pasta, lalu dicampurkan ke dalam adonan es krim sampai merata. Untuk topping yang kedua, aku memilih coklat. Coklat bubuk diberi sedikit air agar berubah menjadi pasta, lalu dicampurkan ke dalam adonan es krim sampai merata. Setelah diberi topping, es krim dimasukkan ke dalam freezer dan ditunggu sampai mengeras. Es krim susu kambing rasa matcha dan coklat sudah siap. Kandungan gizi pada es krim susu kambing yaitu terdapat kalsium dan protein karena bahan utamanya adalah susu kambing. Kalsium dan protein adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh semua usia. Oleh karena itu, es krim dapat dinikmati oleh anak kecil sampai orang lanjut usia. Namun demikian, dalam es krim juga terkandung zat lain, yaitu karbohidrat dan lemak. Nah, zat ini itu faktor pembatas terutama bagi orang yang mau diet. Selain kandungan gizi, faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesukaan konsumen terhadap es krim adalah cita rasa es krim. Kualitas es krim sangat dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan, bahan tambahan makanan yang digunakan, dan proses pembuatan maupun proses penyimpanan. Es krim mempunyai struktur berupa busa, yaitu gas yang terdispersi dalam cairan yang diawetkan dengan pendinginan sampai suhu beku. Es krim tampak sebagai wujud yang padu, tetapi bila dilihat dengan menggunakan mikroskop akan tampak 4 komponen penyusun, yaitu globula lemak susu, udara yang ukurannya tidak lebih dari 0,1 mm, kristal-kristal kecil es, dan air yang melarutkan gula, garam, dan protein susu. Standar Nasional Indonesia menetapkan komposisi es krim yang memenuhi syarat mutu es krim adalah lemak minimum 5%, gula dihitung sebagai sukrosa minimum 8%, dan protein minimum 2,7%, dan jumlahan padatan minimum 3,4%. Ini aku mau cobain es krim coklat yang kemarin aku buat. Teksturnya lembut karena waktu proses pengadukan tuh ini aku bener-bener tunggu sampai mengembang banget. Jadi kalau semakin lama pengadukan semakin mengembang, dan itu bikin
tekstur es krim tuh jadi tambah soft, tambah lembut. Menurutku ya, rasa es krim ini tidak kalah sama es krim susu sapi yang ada di pasaran. Serta es krim yang aku rasain ini tuh memiliki aroma dan aftertaste baik gitu loh. Jadi nggak kalah lah sama susu sapi di pasaran. Sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Harapannya semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang cara membuat es krim susu kambing.